Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Hampes. Iya Kang Agus, mengenai kitab yang mencatatkan tentang 4 huruf yang katanya diwaris dari Nabi Syed. Itu kan 4 huruf itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak diturunkan juga di Timur Tengah, cuma diturunkan di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Saya tertarik Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa huruf Al-Quran gitu ya, huruf yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam itu sebanyak 32 huruf gitu. Berikut dengan vokalnya, huruf dan vokalnya. Jadi vokal A, B, C, D, E gitu ya. A, na, ca, ra, ka, data, sawala. Alif atau A, bata, sa, ja, ha, hon. Yang 32 huruf itu dibagi, Kang Diki. Dan yang 32 huruf ini mewakili bahasa semesta. Alam semesta semua Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu 32 huruf. Dan itu adalah bahasa sebagai alat komunikasi dengan alam semesta. Jadi berbicara dengan burung, berbicara yang diwariskan kepada Nabi Sulaiman gitu ya. Nah, itu tidak terlepas dari kalau dihurufkan itu 32 huruf. Bahasa air, nanti ada contohnya bahasa air gitu ya. Kemudian bahasa angin, bahasa api, bahasa alam semesta. Disebutnya juga yang 32 huruf itu bahasa alam semesta yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Kemudian dalam keterangan Kitabiah Nabi Al-Mawaddah itu diungkapkan lagi bahwa yang 28 huruf itu diberikan kepada Nabi Muhammad ya ke dalam Al-Quran yang sekarang menjadi Al-Quran. Yang 28 hurufnya itu dibagi 28 huruf menjadi bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran bahasa semesta yang tadi kebanyakan 28 hurufnya diringkaskan, dikejawantahkan dalam kitab suci yang namanya Al-Quran gitu. Jadi ada 28 huruf hijaiyah, A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, roja, dan seterusnya. Sedangkan yang 4 huruf lagi, yang 4 huruf berarti kan 28 tambah 4 huruf ya. Yang 4 huruf ini tidak diberikan, tidak ada dalam Al-Quran, tidak diberikan kepada Nabi Muhammad, kan gitu ya. Yang 4 huruf ini, tapi yang 4 huruf ini adalah yang diberikan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Sis, ya pewarisannya sebelumnya gitu kan. Tetapi yang 4 huruf ini tidak diwariskan ke dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu menurut keterangan dalam Kitabiah Nabi Al-Mawaddah yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, cicitnya Nabi. Di mana yang 4 huruf ini apa? Yang 4 huruf ini berserta vokalnya ini. 1, pa, peyem, pe. Karena di Arab itu adanya fa beda ya. Antara pa dengan fa itu berbeda. Gitu. Nah, kalau di Arab itu kan jadi pakai fa, pakai titik ya, fa. Kalau yang pa itu tegas. Kalau pa itu nggak dikasihkan, nggak ada hurufnya dalam huruf hijaiyah. Kalau pa itu, sehingga dalam huruf pegon itu kalau pa itu ceceknya itu pakai tiga titik atau yang pakai gitu simbolnya itu sebagai penegasan perbedaan antara vokal fa dengan pa. Dua lisan ini pa, itu 1 pa. Kemudian 1 pa, kemudian nya. Oh, sebelumnya itu ini dulu, ca dulu, ca. Pa, ca, nya. Jadi 4 huruf itu berdasarkan dengan vokalnya. Yang 4 huruf yang tidak diwariskan ke dalam Al-Quran itu, yang tidak diwariskan kepada di Jazirah Arab lah istilahnya gitu ya, menjadi huruf Al-Quran. Yang 4 ini yang nggak ada, tapi ini juga merupakan warisan dari Nabi Adam, Nabi Sis, para nabi. Betul. Yaitu pa, ca, nya, nga. Nga itu adalah eng gitu ya. Jadi eng. Kalau eng itu 1 huruf. Kalau di Arab kita mengenal yang namanya eng, tetapi gabungan antara ikhfa, dibacanya ikhfa.
Ngahiung itu kan ikhfa ya. Nun mati atau tanwin menghadapi huruf ikhfa, dibacanya mendengung. Ang. Tapi ini mendengungnya tidak gabungan antara dua huruf yang dimatikan, tetapi hanya satu huruf. Satu huruf tuh nga, nga gitu. Jadi itu yang tidak diberikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad atau kepada dalam Al-Quran yang dari 28 huruf itu. Itu juga mungkin kalau bahasa itu merupakan sebuah ciri, sebuah peradaban, maka bukan satu kebetulan bahwa vokal huruf yang terdiri dari pa, ca, nya, ang, nga itu adalah vokal ejahan ada dalam naskah bahasa Sunda kuno. Banyak. Ya, yang terakhirnya mungkin hana, ca, ada ya, ca, ra, ka, data, sawala, pa, da, jaya, nga, maga, bagat, batanga, kan gitu ya. Jadi pa ada, ca ada, nga ada. Bukan satu kebetulan. Apakah yang 4 huruf ini melambangkan pewarisan Nabi Adam, Nabi Sis yang ada di Nusantara? Gitu ya. Bukan berarti yang 28 huruf kita tidak tahu, tapi kita terwarisi secara khusus. Iya, betul. Terwarisi secara khusus vokal huruf bahasa 4 huruf itu yang tidak disampaikan. Akhirnya secara peradaban muncullah nanti huruf Arab pegon. Jadi gini, Kang Bos, kajian yang saya ikuti semalam, jadi Ali Menahem sendiri tidak mengerti. Dia mengatakan bahwa itu hanya tradisi Jawa. Oh gitu. Makanya literasinya 4 huruf itu karena tidak ada dalam Al-Quran dianggap sesat. Oh gitu. Makanya kejawen itu dianggap menyimpang. Oh gitu, kesana arahnya. Oh iya. Padahal itu kan ilmu. Padahal itu memang ada literasinya. Yang menyampaikannya adalah Imam Ja'far As-Shadiq, gitu ya. Ya itu tadi kata saya mungkin belum memperoleh literasi itu. Kita juga memperoleh literasinya dari Abah itu ya. Jangankan Ali Menahem, tokoh di Tasik, salah satu tokoh budaya yang tua, sepuh, Abah Gede, dia tidak mengerti, dia tahu. Iya. Kemarin ngobrol, dia temenggung, galunggung, banyak lah. Dia ada kajian di sini, kajian Kabuyutan Ligayoni. Dia mencatatkan ada galunggung, temenggung, apalah saya lupa lagi. Ada itu, dia tidak mengerti. Kata saya itu, Bah, ini itu ilmu, itu itu ada. Gitu. Sehingga penyebutan kepada Tuhan bagi Nusantara ya, Kang Diki, itu sebutannya hiang. Iya, betul. Pakai Jadi kata siapa nama Tuhan di Nusantara tidak literasi secara nubuah? Itulah yang disampaikan Nabi Adam, disampaikan Allah kepada Nabi Adam sebanyak 32 huruf. Sehingga budaya kita, contoh bahasa air, curuluk, curuluk, kecelak, itu bahasa air. Ngecelak nacai, ketika ada suara air jatuh, kecelak, kita membahasakannya, mendefinisikan dalam bentuk komunikasi, tuh cai ngecelakan kene. Artinya bahasa itu menambahkan bahasa air. Kecelak itu bahasa air. Cikaracak ninggang batu, lila-lila jadi deklok. Kan artinya, sedangkan bagaimana mendefinisikan bahasa air tentang kecelak, celak, celom, giriwil, celom, itu bahasa air semua. Bahasa Indonesia, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya apa coba? Ya gitu. Celakan, bahasa Arabnya naon? Bahasa Inggrisnya naon? Paling bahasa air yang jatuh ke dalam air. Nih Kang Gus,
Saya mau tahu lagi. Nah. Apakah ilmu itu bisa disebut ilmu dari Lemuria? Bisa. Bisa. Kalau peradaban Lemuria, itu kan peradaban secara nabisis Iya, itu. iya. Itu Lemuria. Lemuria itu. Karena Lemuria nanti Atlantis dan yang lainnya kan kalau kita mengkaji ke wilayah itu. Kalau wilayah secara nubuah mungkin peradabannya Nabi Idris, Nabi Sis gitu kan dan seterusnya. Itu bisa karena bahasa itu merupakan ciri satu peradaban suatu bangsa. Jadi kajian itu Ronggo Warsito juga dalam channelnya udah menuliskan. Terus data itu Muhammadiyah 1935 udah mengatakan bahwa itu kan ormas Islam. Itu mengakui. Nah, kenapa kajian itu para Muhammadiyah sendiri mengakui, ada beberapa orang yang menganggap bahwa itu sesat. Ya, masalah sesat, masalah itu kan kurang jalan-jalan lah. Kurang ngopi. Kurang ngopi, mending ngopi heula nama. Ya, jadi justru siapa yang tersesat dan siapa yang jalan lurus itu tadi juga sudut pandang dalam memperoleh data informasi. Jadi kalau data informasi kita cuma aya 2 kilo Kang Diki, kemudian untuk menghukumi anu 5 kilo kan bakal jadi sesat. Anu sesat anu 5 kilo, nah anu kenging 2 kilo nah pasti nu 2 kilo nah. Makanya jangan sembarangan dalam rangka menghukumi sesuatu perkara yang belum jelas. Untuk menjaga kehati-hatian. Ya bagi kita mau dianggap sesat, mau dianggap gimana ya terserah, biarin aja sudut pandang penilaian orang lain. Toh bahwa kita tidak membutuhkan penilaian orang lain. Kita dibutuhkan penilaian itu adalah oleh Allah sendiri, oleh Sang Pencipta sendiri. Jangankan dalam Israel, Bani Yahudi juga tidak paham gitu. Ya. Makanya itu juga kan tidak, kalau berbicara sejarah kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Kadang memang disembunyikan seperti nama Hindi yang lainnya. Ya kita juga kenapa sekarang jadi kebuka? Ya teuing atuh dah ya. Jadi urang mah mukana kadinya kan Kang Dikinya. Jadi naon kita diberikan informasi yang lebih dari sejarah mainstream. Kan gitu ya. Kita out of the box, kita melihat sumber-sumber sejarah pada munculan nih zaman sekarang ini. Ya kan? Karena penulisan sejarah berbicara sesuai data yang diperoleh. Kalau data yang diperolehnya cuma 2 kilo, nanti simpulannya 2 kilo kualitasnya. Nah, tapi secara alam, hukum alam, sekarang banyak orang menggali muncul data-data baru. Secara saintifik dapat dibuktikan, data literasinya juga banyak diterjemahkan. Seperti halnya Kitab Nabi Al-Mawadah dulu misalkan belum populer. Penjelasan tentang huruf itu mungkin tidak populer sepopuler kitab fikih kayak Sapina, Sulam kan itu. Ini kitabnya tidak populer sehingga tidak dijelaskan. Oh, kenapa katanya? Ya itu keadaannya, keadaan yang mendahulukan harus syariat dulu daripada sejarah, kan gitu. Kalau itu kan wilayahnya sejarah. Ya. Linggayoni dengan Purnawarman tadi belum dikaitkan. benang merahnya. Kayak iya kan bahasa heula ya opat huruf. Offset. Ya, mungkin itu tentang yang karena judulnya ini yang 4 huruf tadi ya. Jadi yang 4 huruf itu penjelasannya seperti itu yang kita peroleh ya, yang kita peroleh dari guru-guru kami tentang riwayat pembelajaran Allah mengajarkan 32 huruf bahasa vokalnya itu untuk bahasa alam. Dan bukan satu kebetulan, kearifan budaya dari sisi bahasa kita, setiap peristiwa alam itu baik air, api, gedur. Bahasa naon? Bahasa api. Ngagedur, mau ngagedur cai, ruhai. Itu bahasa alam. Apakah ada di bahasa lain? Kan gitu. Tinggal perbandingan aja. Kalau ada yang nggak ada. Cuma hiuk, gelebung, hiliwir, Kayak bahasa Sunda. Jadi itu yang namanya bahasa semesta. Jadi apa yang diterangkan oleh literasi tadi dalam kitab Nabi Al-Mawadah
bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam bahasa semesta untuk alat komunikasi, itu sudah menjadi tradisi kita sehari-hari. Betul. Ya, Alimin Alim juga bilangnya tradisi, tradisi Jawa. Sudah menjadi tradisi. Jadi nilai tradisi itu tadi lah. Sehingga dalam Al-Qur'an dijustifikasi ya. Innallaha khalaqal innal insana Siapa tuh? Nah, itulah ya. Nah, ayatnya nanti bisa dicari lagi lah. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa Allah menciptakan laki-laki, seorang laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, untuk saling kenal. Di situ ya, diurai itu perbedaan suku bangsa tadi diurai. Jadi bukan untuk menindih, tapi untuk saling, karena mungkin kehendak Yang Maha Kuasa membagi pengetahuan itu ke wilayah bangsa masing-masing sesuai kebutuhan masa jabatannya lah gitu ya. Jadi kenapa misalkan yang 4 huruf itu tidak seluruhnya diberikan kepada Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad pewarisan dari Kangjeng Nabi Adam katanya. Tapi kenapa tidak semuanya diberikan di dalam Al-Quran? Berarti Al-Quran tidak lengkap. Bukan begitu juga memahaminya kan gitu. Seolah ada pendistorsian. Mengenai 4 huruf itu, apakah ada hubungan dengan keilmuan-keilmuan di sana? Sangat. Ya bisa ngapung. Sangat. Karena tadi bahasa itu adalah kunci. Bahasa itu adalah kunci komunikasi baik dirinya dengan Yang Maha Kuasa, dengan seluruh alam, peradaban. Sangat bahasa itu alat komunikasi. Jadi komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan alam, komunikasi dengan batu, dengan air. Tadi aja kita sudah menghargai bahasa air, celak, celik, curuluk. Nah, ada mantra, ada sastra, mantra, yantra. Nanti ada yantra. Ya. Bedanya mantra, itulah, yantra. Karena tidak dalam huruf Al-Quran, dianggap sesat. Padahal Al-Quran cuma 28 huruf. Jadi 32. Bukan berarti, padahal Al-Quran itu, jadi gini, Al-Quran itu sumber ilmu. Beda dengan ilmu. Tapi sumber ilmu yang menyimpan kode yang harus diekstrak. Jadi kalau menghakimi dengan kode itu akan salah. Kode itu harus diekstrak dulu, baru sudut pandangnya kita bisa menilai. Nah, kebanyakan kita langsung kepada literasi Al-Quran. Kodenya itu nggak terhack gitu kan, nggak kebuka lah. Terus misalkan bahasa jin gitu, apakah ada di bahasa jin? Wallahu alam, itu harus sama orang yang ketemu sama jin. Ya, saya mencari-cari jin lah. Kayaknya bahasa Sunda luar biasa. Iya. Kayaknya kan barusan Bukan, maksudnya kaya banget. Kaya banget. Bukan. Makanya jadi ada beberapa ilmu yang kita warisi dimiliki oleh Nusantara, oleh orang Jawa atau orang Sunda, tidak dimiliki oleh orang-orang Timur Tengah. Tuh, pasti. Karena dari sisi bahasa aja udah berbeda. Nah, gitu. Sehingga perlakuannya pun akan berbeda. Kenapa kita perlakuan begini, perilakunya seperti ini, dalam tingkah laku harus begini, ada terkait dengan bahasa, terkait dengan tata cara, budaya kita seperti itu. Ya mungkin begitu ya, sudah ya, cukup ya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya, kehilapannya, kebodohannya. Cuma hanya begitu menerangkannya yang tahu. Mungkin besok lusa ada literasi yang lebih diperlengkap lagi untuk membuka nilai kearifan lokal. Anu sami-sami mireueus kalemah caina, ngarawat budayana, ngarawat bahasana. Ameh bade kusaha deui dirawat bahasa lamun lain ku urang nyalira. Da moal mungkin orang Arab, orang Eropa ngarawat hana caraka gitu ya. Dan tadi di sisi bahasa. Itu mungkin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rempes.